Pendidikan adalah kehidupan. Dengannya, kita merasa lebih bermakna. Penyakit menular merupakan jenis penyakit yang dapat ditularkan oleh individu ke individu lainnya melalui berbagai media seperti air, udara, kontak langsung, maupun vektor seperti nyamuk dan juga tikus. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit merupakan penyebab utama adanya penyakit ini. Penyakit menular memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat di antara populasi manusia. Contoh penyakit menular adalah COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi beberapa tahun belakangan ini. Penyakit menular merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, WHO menetapkan bahwa penanggulangan penyakit menular sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Menurut data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2021, sekitar 4,3 juta masyarakat Indonesia menjadi korban dari penyakit menular. Dengan rincian, 2,5 merupakan korban dari penyakit infeksi saluran pernafasan, 1,8 merupakan korban dari penyakit diare, dan 57.000 merupakan korban dari penyakit demam berdarah. Penyakit menular memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap produktivitas individu, ekonomi negara, dan juga stabilitas sosial. Adanya jutaan kasus penyakit menular di Indonesia disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan juga tenaga kesehatan. Kurangnya koordinasi ini disebabkan oleh kurangnya pembaruan data secara real-time yang menyebabkan ketidakselarasan informasi yang didapatkan oleh pemerintah dan juga tenaga kesehatan. Kemudian, dalam laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021 juga ditegaskan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan juga tenaga kesehatan. Dengan demikian, penanggulangan penyakit menular dapat diatasi secara optimal. Terkait dengan kondisi ini, penting untuk menghubungkan permasalahan penanggulangan penyakit menular dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG nomor 3, yang menekankan kesejahteraan dan kesehatan. Dengan demikian, penting untuk mencari solusi inovatif guna menanggulangi penanganan penyakit menular yang kurang optimal di Indonesia. Model matematika berperan penting dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan. Model matematika yang dimaksud adalah model matematika Susceptible Infectious Recovered atau SAR. Model matematika ini sangat efektif digunakan untuk memprediksi dan menganalisis persebaran penyakit pada sebuah populasi. Model matematika ini dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama ada variabel S atau susceptible, yang menggambarkan individu yang rentan terhadap penyakit. Yang kedua ada variabel I atau infectious, yang menggambarkan individu yang terjangkit penyakit. Yang ketiga ada variabel R atau recovered, yang menggambarkan individu yang terjangkit kemudian sembuh dan telah memiliki kekebalan terhadap penyakit. Dalam rumusnya, penggunaan model matematika SAR ini memiliki 4 variabel tambahan. Yang pertama ada variabel T, yang merupakan waktu. Yang kedua ada variabel D, yang merupakan delta. Yang ketiga ada variabel B atau beta, yang merupakan kecepatan individu menginfeksi individu lainnya. Yang keempat ada variabel gamma, yang merupakan kecepatan individu terinfeksi sembuh dari penyakit yang menginfeksi. Untuk rumus dari model matematika SAR ini terdapat 3. Yang pertama, rumusnya delta dikalikan dengan S dibagi dengan delta dikalikan dengan T sama dengan negatif beta dikalikan dengan S dikalikan dengan I. Yang kedua, ada delta dikalikan dengan I dibagi dengan delta dikalikan dengan T akan sama dengan beta dikalikan dengan S dikalikan dengan I dikurangi gamma dikalikan dengan I. Yang ketiga, ada delta dikalikan dengan R dibagi dengan delta dikalikan dengan T akan sama dengan gamma dikalikan dengan I. Penggunaan model matematika SAR ini sangat efektif menurut para ahli. Jika model matematika ini diintegrasikan dengan sebuah aplikasi, maka akan tercipta solusi inovatif. Mengapa demikian? Karena akan tercipta model matematika yang terdigitalisasi atau dalam bentuk digital. Model matematika ini, jikalau dibentukkan secara digital, akan menciptakan sebuah aplikasi yang memberikan data secara akurat dan real-time. Nah, dengan data yang real-time tersebut, tidak akan ada miskomunikasi atau informasi yang salah antara pemerintah dan juga tenaga kesehatan. Dengan demikian,
koordinasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan tidak akan kurang dan dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, solusi inovatif ini dapat membantu mengoptimalkan penanggulangan penyakit menular di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Ega Dika Putra dari SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Disera Disease Spread Tracker atau aplikasi prediksi persebaran penyakit menular dengan model matematika Susceptible Infectious Recovered atau SAR untuk mengoptimalkan penanggulangan penyakit menular di Indonesia. Disera, Disease Spread Tracker, merupakan sebuah inovasi aplikasi yang terintegrasi dengan model matematika Susceptible Infectious Recovered atau SAR. Aplikasi ini memungkinkan diperolehnya informasi secara real-time mengenai penyakit pada sebuah populasi yang diperoleh melalui kasus penyakit, kemudian data kesehatan, dan juga surveillance penyakit. Disera memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada pemantauan persebaran penyakit secara real-time. Yang kedua ada prediksi dan perencanaan strategi penanggulangan yang efektif. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Yang keempat ada optimalisasi sumber daya dan upaya penanggulangan penyakit menular. Aplikasi Disera selaku solusi inovatif dapat memberikan data yang akurat secara real-time. Sehingga aplikasi Disera mampu meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan penanggulangan penyakit menular di Indonesia. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya mengenai esai saya yang berjudul Disera. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup presentasi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.